warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingun alatai, salam sujud karendem malempang. Nokon Paris Mandiai yang menyukai banget dengan YouTube-nya di Berhentian Intan. Sekarang saya mau membahas masalah pemilihan umum di tahun 2024. Karena sebentar lagi kita akan mengadakan pemilihan umum, pemilihan presiden di tahun 2024. Banyak sahabat-sahabat saya yang bertanya, Nyai tolong dong di Terawang, bagaimana sih yang unggul nanti, siapa sih di tahun 2024. Ada juga yang bertanya, Nyai tolong dong bacakan sesuai unsur dong, karena Nyai kan lebih mengerti di unsur. Nah sekarang saya mau coba bahas-bahas ini ya. Ini hanya perhitungan ya, jadi kita akan coba kita bahas-bahasnya. Sekarang kan ada 3 calon. Kita akan membahas masalah unsur dari 3 calon ini. Kita dari awal, kita dari Pak Prabowo. Prabowo ini lahir tanggal 17 Oktober 1951. Itu adalah berunsur logam. Setelah itu Mas Gibran ini lahir tanggal 1 Oktober 1987. Dia itu berunsur api. Yang saya lihat ke depannya dari unsur, sebenarnya unsurnya tidak cocok, ciong sebenarnya, kurang begitu bagus. Kenapa? Api dan logam. Jadi api akan menghancurkan logam. Jawaban saya, logam hokinya biasanya keserap sama api. Kalau dibilang mereka dua ini kok ciong nih, kok nggak bagus nih, kok masih bisa naik, bisa kok. Ada zaman Soeharto, Pak Soeharto pernah berdampingan dengan Bapak Habibie yang berunsur api. Pak Soeharto logam, Pak Habibie api. Pernah juga terjadi juga Pak Gus Dur berdampingan dengan Bu Mega. Jadi kok ada. Jadi kalau dibilang nggak bagus, tapi berjalan, kan seperti itu. Tapi ini adalah unsur ya. Kalau kita lihat dari keberuntungan, jawaban saya ada keberuntungannya. Dan juga sekarang ini dari gonjang-ganjing permasalahan, karena Mas Gibran ini naik, jadi kan banyak orang, masyarakat itu selalu di telinga mereka tuh terdengar Pak Prabowo. Itu adalah mindset juga buat masyarakat itu. Jadi kan untuk Pak Prabowo bisa unggul, jawabannya saya bisa, ada. Jawaban saya seperti itu. Nah, ini peruntungan ya. Setelah itu Pak Ganjar lahir tanggal 28 Oktober 1968, adalah berunsur tanah. Setelah itu Pak Mahfud MD tanggal 13 Mei 1957, dia juga berunsur api. Oke, api dan tanah cocok nggak? Jawaban saya cocok. Ada hoki nggak? Ada hoki kok. Jawaban saya, siapa yang hoki sebenarnya? Jawaban saya yang ada hoki, ada keberuntungan sebenarnya Pak Mahfud. Karena tahun depan adalah tahun kayu. Kayu dan api pasti menyala. Nah, jawaban saya yang ada keberuntungan Pak Mahfud tahun depan. Nah, jadi hokinya ada. Suara, jawaban saya juga ada. Tergantung dari strategi mereka nanti menyusun itu. Setelah itu Pak Ganjar. Pak Ganjar ini, jawaban saya untuk Jawa Tengah dia punya suara. Untuk Jawa Timur Bapak Mahfud MD punya suara. Jawaban saya untuk Pulau Jawa mereka punya kans yang lebih bagus. Itu jawaban saya. Setelah itu kita akan melihat dari Bapak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan ini lahir tanggal 7 Mei 1969. Dia ini lahir tahun 69, berarti unsur tanah lagi. Setelah itu Pak Muhaimin Iskandar lahir tanggal 24 September 1966, berunsur api. Sama sebenarnya, hokinya sama. Pak Muhaimin suaranya sangat luar biasa di Jawa Timur.
Tapi yang perlu diperhatikan nanti untuk Bapak Anies Baswedan dengan Pak Muhaimin Iskandar adalah untuk di Jawa Tengah. Karena suara untuk Jawa Tengah saya lihat sih kurang begitu oke. Tapi untuk Jawa Timur oke. Nah, ini yang saya lihat. Bisa maju nggak? Bisa oke nggak? Jawaban saya bisa. Tapi yang perlu dilihat, kalau kita melihat dari unsur juga, yang agak sedikit, ini kan ada dua tanah, dua api. Hokinya sama-sama hoki nih. Ada sama-sama ada energinya positif. Ini akan benturan. Terbentur, terpecah ini. Jadi suara ini terpecah. Untuk Jawa Timur aja suaranya terpecah. Tapi ada yang netral. Yang masih 50-50 nih. Mau pilih yang mana, mau pilih yang mana. Nah, ini nanti akan lari ke suara Bapak Prabowo. Itu yang saya lihat. Ya. Setelah itu untuk Jawa Tengah. Jawa Tengah yang lebih ada suara Mas Gibran sama Pak Ganjar. Ini juga akan terpecah. Jadi kalau saya lihat dari penerawangan saya, ini bisa dua kali pemilihan. Seperti itu. Karena suara ini terpecah. Tapi ini hanya penerawangan. Dan saya gabungkan dengan unsur. Seperti itu. Oke, Nyai tadi kan udah ngebacain pasangan mereka secara unsur masing-masing ya, secara peruntukan dan segala macamnya. Oke, dari 3 calon ini ada satu yang berunsur logam. Ya. Oke, kalau kita flashback ke belakang, 4 presiden kita itu berunsur logam. Dan ini adalah Pak Prabowo ini di unsur logam juga menjadi yang kelima ya. Ya. Kalau secara unsur dan penerawangannya, akankah mungkin nggak sih terjadi menjadi Pancasila itu ada 5 ya? Ya, jawaban saya yang saya lihat mungkin tahun depan akan ada 5 logam. Kalau saya lihat akan ada 5 logam ini sesuai penerawangan. Tapi kan kita tidak tahu. Tapi yang saya lihat ini akan ada 5 logam. Siapa aja sih Nyai? Kok 5 logam? Kok ada 4 logam presiden-presiden kita yang dulu? Oke, saya akan memulai. Presiden pertama, Bapak Soekarno, lahir tanggal 6 Juni 1901, berunsur logam. Bapak Soeharto, lahir tanggal 4 Juni 1921, satu lagi logam. Setelah itu Bapak Gus Dur, lahir tanggal 7 September 1940, berarti unsurnya logam. Setelah itu Bapak Joko Widodo, ya, dia lahir tanggal 21 Juni 1961, satu lagi logam. Jawaban saya, yang menguasai hokinya untuk jadi presiden tuh untuk negara kita kayaknya terlalu banyak banget tuh logam. Karena logam itu adalah suatu hal, energi yang positif, barang yang sangat berharga. Itu yang saya lihat seperti itu. Nah, kita juga ada kok presiden yang berunsur tanah. Unsur tanah Pak SBY, lahir tanggal 9 September 1949. Satu tanah. Setelah itu ada 2 presiden kita yang berunsur api. Siapa aja? Bapak Habibie, lahir tanggal 25 Juni 1936, berarti dia berunsur api. Setelah itu Ibu Megawati lahir tanggal 23 Januari 1947, juga berunsur api. Kok perhitungan unsur seperti itu sih? Iya, karena kita menghitung tahun lahir tapi yang di belakang. Tapi itu biasanya setelah Sinsya, setelah Imlek. Makanya kita akan tahu dia unsurnya apa. Karena unsur kita ada 5. Unsur kita tuh ada 5. Ada logam, air, kayu, api, dan tanah. Itu perhitungan. Oke, ya ini ada yang menarik nih, dari 2 presiden kita yang berunsur api ini, notabene-nya sebelumnya adalah sebagai wakil presiden yang naik menggantikan menjadi presiden. Dan ini untuk capres kita yang sekarang ini ada yang logam dan api.
Gimana nih yang lain? Oke, kalau kita melihat dari unsur ya, unsur ini kan saya bilang orang api, unsur api akan mendapat hoki keberuntungan dari unsur logam. Kayak zaman Pak Soeharto berdampingan dengan Bapak Habibie. Yang dapat hoki siapa? Yang dapat hoki Bapak Habibie. Pak Soeharto kan mengundurkan diri di demo di tahun 98. Yang naik siapa? Api. Api lah yang dapat hoki. Api yang dapat keberuntungan. Setelah itu Pak Gus Dur berdampingan dengan Bu Mega. Pak Gus Dur logam, Ibu Mega api. Yang naik siapa? Logam hanya duduk beberapa saat. Tapi yang naik api lagi, Bu Mega. Berarti api yang dapat hoki dari logam. Kan seperti itu. Tapi di tahun 2024 ini ada berpasangan logam dan api, Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Itu yang saya lihat. Oke, kita maju dulu sebentar ke depan ya. Kan ini kan lagi udah mulai para capres ini mencalonkan diri dengan berbagai macam cara lah, lewat kader-kadernya, lewat partai-partainya. Yang paling berpolemik mungkin saat ini adalah Pak Prabowo ini bersanding dengan anak yang masih muda, bahkan ada yang bilang anak ingusan lah, belum ngerti apa-apa lah. Secara penerawangannya untuk pasangan ini yang masih muda ini gimana sih? Oke, kalau saya lihat Mas Gibran ini kan dia unsur api. Orang api itu kan pintar, dia punya strategi sendiri. Kita tidak bisa, banyak orang tidak bisa baca orang api sifatnya bagaimana, tapi dia punya strategi dan orangnya kelihatannya kayak orang biasa, tapi dia pintar. Yang saya lihat seperti itu. Oke, dengan usia yang masih relatif mudanya ya, kira-kira penerawannya mampu gak dia menyeimbanginya? Coba saya mampu menyeimbangi, mampu. Tapi saya ini agak sedikit was-was, ada sedikit cemas. Kenapa? Logam berdampingan dengan api. Karena pernah ada kejadian dua presiden kita berdampingan dengan api, tapi kayak kejadiannya ya seperti itu kan. Saya agak worry gitu. Tapi ini hanya ramalan, ini hanya pembacaan dari unsur kan seperti itu. Oke, kita ini kan netralnya ya, tidak. Ya, kita netral, memilih, kita tidak memilih siapapun, kita hanya membaca unsur, kan seperti itu. Oke, kalau karena kita nih orang netral nih ya sebagai paranormal yang sedikit banyak bisa meraba lah. Kalau dari 3 calon ini kansnya yang besar yang mana sih? Oke, jawaban saya ini ya, saya tuh bukan membela siapa aja, bukan. Sebenarnya Pak Ganjar ada hoki, Pak Anies juga ada hoki, tapi pasangan mereka ada hoki juga. Tapi ini benturan, terbentur ini. Kenapa ini kenapa hoki mereka sama-sama naik? Ini akan pecah. Nah pecah ini, tapi yang akan pecah, ini pecah nih, masa ini pecah, dan mereka yang lihat hoki mereka terpecahkan, ini pecah, terbagi hoki mereka ini. Saya sih melihat ini ya, pasti akan ada logam lagi yang akan naik seperti itu. Yang saya lihat akan ada logam lagi yang naik. Oke, kalau gitu Nyai lihat dari unsur, kita kan sekali lagi dari unsur ya. Ya, dari unsur. Kita dari unsur. Ini bisa gak sih karena benturan ini justru menguntungkan salah satu capres? Iya, makanya saya bilang ini karena pecah, karena ini hokinya sama-sama naik, lagi bagus-bagusnya, ini pecah, jadi akan mendapat jadi yang mendapat keberuntungan, yang mendapat hoki malah dari satu calon. Makanya saya bilang, yang saya lihat takutnya nanti akan ada logam lagi yang akan menjadi presiden. Jadi dia berunsur logam lagi seperti itu. Oke, kalau kita lihat
ini dari sekarang udah mulai ramai ya, pastikan sama-sama saling ya kasarnya menjatuhkan satu sama lain pastinya dengan cara masing-masing. Mungkin bukan personal ya, tapi para fans fanatiknya lah ya kan. Kalau 2024 ini kali ini akan lebih luar biasa gak sih untuk presiden? Oke, jawaban saya lebih luar biasa, lebih rame. Baru mendaftar aja udah rame, kan seperti itu. Apalagi di saat pemilihan umumnya rame, lebih seru. Itu yang saya lihat. Oke, akan ada ranah hukum ke hukum nggak dia? Akan ada ranah ke hukum. Yang saya lihat akan ada ranah ke hukum. Tapi tidak sampai terjadi chaos kan ya, sampai kerusuhan tuh nggak? Enggak sih, kita berdoa jangan seperti itu. Kita berdoa jangan. Satu periode, satu putaran, 2 putarannya? Kalau yang saya lihat bisa 2 putaran. Kalau yang saya lihat ini bisa 2 putaran. Tapi ada juga yang bilang bahwa ini 1 putaran. Tapi jawaban saya kayaknya sih akan 2 putaran karena suara ini banyak terpecahkan, pecah sekali suaranya. Oke, jadi siapapun yang jadi presiden nanti ya kita berharap. Ya, saya sih berharap siapapun presiden kita nanti, saya berharap semoga Indonesia bisa lebih maju lagi. Semoga kita masyarakat nggak ada yang susah, jalan-jalan di daerah-daerah yang susah untuk ditempuh itu bisa ada jalan yang lebih layak untuk mereka bisa ada jalan untuk mereka lah. Karena saya asli orang Kalimantan, saya asli orang Dayak. Kadang-kadang kan ada di daerah kampung-kampung kita juga yang agak jalan kurang begitu bagus. Kadang-kadang kan sinyal handphone juga kurang-kurang ada. Siapa tahu kita berharap presiden siapapun ke depannya bisa membuat Indonesia bisa lebih maju. Setelah itu kita bisa dipandang oleh negara-negara lain. Setelah itu perekonomian kita bisa lebih membaik. Setelah itu kita ini kan lagi susah nih cari pekerjaan. Bagaimana caranya supaya kita gampang cari pekerjaan dan semua usaha-usaha semua jadi lancar. Itu aja. Oke, terima kasih banyak sahabat saya. Ini hanya hitungan dan ramalan. Kita tidak boleh juga menduduh itu kan, tapi ini hanya untuk ramalan aja. Karena banyak orang yang bertanya, "Nyai, tolong dong dibaca, tolong dong hitungin secara unsur." Oke, saya hitung secara unsur. Sebenarnya saya tidak membela satupun siapapun presiden calon dan 3 calon presiden kok Nyai kok ke satu pihak, enggak. Ini saya hanya membaca unsur. Nah, jadi terima kasih sahabat saya. Bila mana saya ada salah kata atau saya menyakiti hati siapapun, saya minta maaf. Mohon maaf, namanya saya manusia. Pasti ada kesalahan, bisa hilap kata, hilap ucap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.